Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami tim peneliti dari SMP Negeri 1 Surabaya. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya peneliti 1, yaitu Catherine Fania Purba. Dan saya peneliti 2, Cornelia Puspadewi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah pemerintah dalam perubahan ekonomi Indonesia di masa pandemi. Hal pertama yang akan kami bahas yaitu latar belakang. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2. Virus COVID-19 ini pertama kali masuk di Indonesia pada 2 Maret 2020. Dengan adanya virus COVID-19 ini, masyarakat diharuskan untuk mengurangi mobilitas sosial yang membuat terjadinya perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi di Indonesia ini sangat berdampak bagi masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini kami memilih 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar Indonesia tetap aman di masa pandemi. Dan yang kedua, bagaimana perubahan ekonomi yang dialami Indonesia setelah adanya pandemi. Untuk hal yang ketiga, yaitu kajian pustaka. Pada kajian pustaka terdapat definisi ekonomi yang didefinisikan oleh John Adam Smith pada tahun 1776. Menurut beliau, ekonomi adalah penyelidikan tentang sifat dan penyebab kekayaan negara. Perekonomian di Indonesia mengalami penurunan di masa pandemi. Dengan demikian, kekayaan negara berkurang dan masyarakatnya rentan miskin. Diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat harus bisa beradaptasi dan tetap produktif demi bertahan di masa pandemi ini. Selanjutnya, kita masuk ke metodologi penelitian. Di sini kami menggunakan teknik kualitatif dan juga teknik analisis dengan cara menyimak dan mencatat data penting tentang perubahan ekonomi dari beberapa jurnal dan juga artikel. Pentingnya hasil penelitian dari metode ini diharapkan pembaca bisa mengetahui bagaimana perubahan perekonomian Indonesia setelah adanya pandemi COVID-19 dan bagaimana kebijakan dan langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi perubahan perekonomian tersebut. Untuk hal yang kelima, yaitu hasil dan pembahasan penelitian. Sejak Agustus 2021, angka pengangguran naik ke kisaran 7,15% hingga 7,35%. Angka pengangguran naik dan angka keuntungan beberapa sektor ekonomi menurun. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Nah, kebijakan yang dilakukan pemerintah salah satu programnya adalah PEN, yaitu Pemulihan Ekonomi Indonesia yang memiliki tujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID ini. Modal program PEN sendiri berasal dari belanja negara, penempatan negara, penjaminan, penyerta modal negara, dan juga investasi negara. Program PEN memiliki beberapa program. Yang pertama, menganggarkan belanja penanganan COVID-19, melakukan perlindungan sosial melalui bansos kepada masyarakat berpenghasilan rendah, membantu Pemda dan sektoral KL, subsidi bunga UMKM, pembiayaan korporasi, terdapat lembaga penjaminan juga, contohnya LPI sebagai Lembaga Special Mission Vehicle, SMV, Kementerian Keuangan, dan yang terakhir, insentif usaha berupa pajak. Selain program PEN ini, diharapkan kepada pemerintah membuat lapangan pekerjaan baru di Indonesia agar semakin luas dan angka pengangguran semakin menurun. Diharapkan juga kepada pemerintah membantu UMKM Indonesia kembali ke omset semula. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan dari presentasi yang telah kita lakukan bahwa perekonomian di Indonesia telah mengalami perubahan banyak setelah adanya pandemi. Dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk menjelaskan dan memberikan gambaran pemahaman tentang perubahan perekonomi dan kebijakan pemerintah dalam memulihkan ekonomi di Indonesia. Disarankan pemerintah dan masyarakat Indonesia saling bergotong royong untuk berperan aktif agar ekonomi Indonesia kembali pulih dan lebih baik serta lebih maju. Berikut ini merupakan daftar pustaka sebagai artikel maupun jurnal sebagai referensi kami dalam meneliti. Sekian dari kami, wabillahi taufiq walhidayah. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan juga kekurangan kata. Terima kasih.